Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Panghiduan Siregar. Saya dari kelompok 4. Tema kami adalah tentang politik pada awal sebelum kemerdekaan. Jadi saya mengambil tema yang judulnya adalah kebenaran tidak pernah memihak. Di sini saya mencoba untuk menceritakan tokoh-tokoh pergerakan pada masa Belanda dan perjuangannya sampai ke Indonesia merdeka. Yaitu yang sangat menonjol yang saya ceritakan pada artikel saya ini adalah yaitu Ernest Deusdecker. Dia adalah seorang nasionalisme dan juga bapak revolusi nantinya yang membawa pergerakan mendorong anak-anak bangsa untuk bergerak untuk mempromosikan kemerdekaan. Seperti itu kira-kira. Baiklah, tadi salah satu tokohnya itu yang di sini dalam artikel saya tonjolkan, tapi juga ada tokoh-tokoh pendukungnya. Bukan berarti dia tidak berperan penting, tapi di dalam artikel saya yang saya fokuskan yaitu Deusdecker tadi. Cuman ada dua orang lagi tokoh yang nanti akan saya ceritakan dalam artikel saya, yaitu Ki Hajar Dewantara dan juga Cipto Mangunkusumo. Jadi mereka bertiga nanti yang akan melakukan pergerakan. Salah satunya adalah mereka mendirikan partai politik yang bernama Indies Party. Jadi ini adalah suatu organisasi, sebuah partai politik pertama yang didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Oke, baiklah, kita lanjut. Tadi saya menyebutkan ada partai politik yang didirikan oleh tiga tokoh tersebut yang saya jelaskan tadi, dengan namanya yaitu Indies Party tadi. Jadi saya tidak begitu banyak menyinggung tentang partai politiknya, cuman nanti saya lebih fokus ke pergerakan salah satu tokohnya yaitu Deusdecker tadi. Langsung saja kita bahas sedikit mengenai partai politiknya, yaitu Indies Party. Indies Party ini didirikan oleh tiga serangkai, yaitu Deusdecker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo. Jadi tiga tokoh ini yang mendirikan ini pada masa Hindia Belanda. Dan diketuai oleh Deusdecker. Jadi di sini mereka mendirikan ini dengan ideologi sebuah gerakan pembaruan yang disebut dengan nasionalisme pada zaman Hindia Belanda. Mengapa mereka bergerak untuk mendirikan partai? Karena kita ketahui bahwa pada zaman Belanda banyak terjadi yang namanya diskriminatif terhadap bumi putra, yaitu orang-orang Nusantara gitu. Bagaimana dari segi pendidikan, sosial maupun politiknya itu banyak yang menyudutkan kaum pribumi, terutama orang-orang Indonesia dan juga orang-orang asing lah seperti Tiongkok. Jadi sifat itu yang sangat menonjol. Nah, mereka bergerak mendirikan ini dengan slogan mereka, yaitu seperti yang bisa kita lihat di sini. Slogan mereka ada dua. Yang pertama itu ada Indie for Indians. Hindia Belanda adalah untuk orang India. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah Indies Lost van de Holland, yang artinya adalah Indonesia bebas dari Belanda. Dan ini yang menjadi dasar dari pergerakan tiga serangkai tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mereka ini adalah nantinya tokoh yang mempengaruhi revolusi dari bangsa-bangsa lain, seperti dari tokoh-tokoh lain seperti Soekarno dan lain sebagainya.
Bagaimana nanti kita kenal bahwasannya Ki Hajar Dewantara adalah sebagai bapak pendidikan, dia bergerak dalam bidang pendidikan. Begitu juga dengan Cipto Mangunkusumo sebagai tokoh politik. Dan di sini Dos Dekker yang akan saya ceritakan lebih mendalam. Langsung saja ke artikel saya, yaitu tentang Dos Dekker. Dos Dekker ini adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan. Jadi dia keturunan Belanda. Kalau seingat saya, ibunya keturunan Jerman dan Jawa, bapaknya adalah orang Belanda. Jadi dia bukan orang pribumi asli. Dan mengapa saya mengambil judul saya yaitu tentang kebenaran tidak memihak? Karena seperti kita lihat bahwa Dos Dekker ini adalah seorang Belanda. Belanda adalah pada saat itu adalah menjajah Indonesia. Jadi disinilah saya mengambil judul. Kenapa? Karena di dalam hati manusia itu kebenaran itu tidak akan berpihak kepada siapapun gitu. Walaupun dia seorang Belanda, walaupun dia seorang raja, ketika dia memang memiliki jiwa untuk menegakkan kebenaran, maka kebenaran itu akan tetap tegak. Jadi di sini saya mengambil judul yang namanya kebenaran tidak memihak. Baik, jadi Dos Dekker ini lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Barat. Jadi perjuangannya ini sangat menginspirasi. Saya pun sebagai pembacanya juga istilahnya tidak begitu menyangka seorang Belanda bisa tersentuh hatinya untuk menegakkan kebenaran di Indonesia gitu. Jadi dalam pergerakannya Dos Dekker ini beberapa kali keluar masuk penjara. Itu bukan hal yang biasa bagi dia gitu. Itu sudah jadi santapan empuknya penjara, seperti itu kira-kira. Jadi dia pernah di penjara pada masa Belanda karena disebut istilahnya makar atau pemberontak dengan tulisannya dan juga pergerakannya dan juga sikap kritisnya terhadap pemerintah Belanda itu. Bagaimana seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana dia mau menyetarakan hak-hak setiap orang di Hindia Belanda gitu, baik orang asing maupun Bumi Putra itu sendiri. Jadi disinilah juga yang menjadikan Belanda sangat benci terhadap Dos Dekker. Dia juga disebut oleh Belanda dengan sebutan oportunis lah, atau dalam bahasa kasarnya adalah si brengsek atau si bangsat. Nah itu sangat-sangat bangsat itu bagi Belanda. Dan juga Dos Dekker ini adalah seorang jurnalistik atau wartawan. Dalam pergerakannya, dalam dia bergerak itu juga dipengaruhi karena sikapnya itu seorang atau latar belakangnya dari seorang jurnalis atau wartawan. Pada masa pemerintahan Jepang, dia pernah juga dimasukkan ke penjara, yaitu di daerah di Jakarta, yaitu di daerah Ngawi, Magelang. Di Jakarta terus dibawa ke Ngawi dan Magelang. Karena dia dianggap sebagai kaki tangan Jepang. Istilahnya dituduhlah sebagai orang yang membantu Jepang dalam menegakkan istilahnya pemerintahan fasisnya di Indonesia. Terus perjuangannya tidak henti sampai di situ. Beberapa kali dia diasingkan ke luar negeri, di Suriname, terus dikembalikan lagi ke Indonesia. Tapi dia tidak pernah istilahnya itu menyerah. Dia terus melakukan pergerakannya. Dalam buku Adrian Belapian, dia menjelaskan bahwa cikal bakal untuk pemerintahan secara sendiri itu diawali dengan revolusi daripada Dos Dekker gitu. Bagaimana nanti inisiatif untuk memerintah tanah sendiri itu atau bumi sendiri itu adalah pada zaman Dos Dekker. Dan barulah nanti muncul tokoh-tokoh seperti Soekarno dengan Partai Nasional Indonesianya kalau nggak salah, PNI-nya, dan tokoh-tokoh lainnya yang istilahnya ingin memproklamirkan kemerdekaan gitu.
Nah, sebelum itu cikal bakal daripada untuk memerintah negeri sendiri adalah dari perbuatan daripada Deusdedker dan kawan-kawannya tadi. Selanjutnya, bukti daripada pergerakannya, seorang ilmuwan Jepang, Takeshi Shiraishi, dia mengatakan dalam zaman pergerakan pemberontakan rakyat Jawa pada tahun 1912 sampai 1926 itu sangat erat dipelopori oleh pergerakan dari Deusdedker. Dan semangat itulah yang nantinya tumbuh untuk menyuarakan kemerdekaan. Itu seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan Jepang, itu Takeshi Shiraishi. Terus Deusdedker mengabdikan dirinya nanti untuk pendidikan sampai akhir hayatnya. Dia terus melakukan istilahnya pergerakan-pergerakan bagaimana untuk menyuarakan Indonesia merdeka, atau Bumi Putra itu bagaimana bisa, orang-orang Bumi Putra itu bagaimana bisa bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi mungkin sekian penjelasan saya, lebih lanjut nanti silakan baca artikel saya kepada teman-teman. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.